Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang anak-anakku. Pagi menuju siang, Ibu. Apakah anak-anak di sini sudah pada sarapan pas dari berangkat? Ya ampun. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai aku patuh aturan pada pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 2. Oke. Nah, Ibu coba mau tanya, coba siapa yang pagi tadi sudah mematuhi aturan di rumah seperti salin ke ibu sebelum mau berangkat? Aku kan Oke. Nah, sebelum kita memasuki ke pembelajaran aturan, kita terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Boleh ya ketua kelasnya siapa? Boleh? Elvira? Sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Oke? Nah, yang pertama hari ini kita akan membahas mengenai mengetahui berbagai aturan. Yang kedua, memahami pentingnya mematuhi aturan. Yang ketiga, selanjutnya mempraktikkan melalui bermain peran. Boleh ya? Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya, anak-anak apakah mengetahui apakah itu peraturan? Tidak, ya Bu. Nah, oke, akan ibu jelaskan ya. Nah, apa itu aturan? Mematuhi aturan adalah ketentuan yang harus kita patuhi yang membantu kita agar hidup teratur dan nyaman. Setiap tempat memiliki aturan yang harus ditaati oleh setiap orang. Nah, anak-anak di sini apakah semuanya sudah mematuhi aturan? Sudah, Ibu. Nah, good job. Anak-anakku hebat sekali. Boleh kan dicobain? Nah, baik anak-anak. Di sini ibu akan membahas mengenai aturan sikap. Nah, di sini apakah anak-anak itu sudah mengetahui 4 kata ajaib dalam aturan? Nah, 4 kata ajaib ini yaitu yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Misalkan seperti minta tolong, minta maaf, terima kasih, dan permisi. Apakah anak-anak sering memakai 4 kata ajaib ini? Nah, alhamdulillah ya, berarti anak-anakku itu sudah mematuhi aturan sikap baik di sekolah maupun di rumah. Di sini juga ibu mempunyai manfaat mematuhi aturan yang akan ibu bahas. Nah, manfaat ketika kalian mematuhi aturan itu nantinya kalian akan mendapatkan hidup yang lebih nyaman dan teratur. Selanjutnya, kalian juga akan disenangi oleh semua orang, terutama orang tua dan teman. Nah, selanjutnya yang ketiga ada menjadi disiplin dan bertanggung jawab, yang dimana kalian itu jadi lebih seperti sudah membuat rencana, oh aku nanti besok mau melakukan ini, berarti aku harus mempersiapkan dari sekarang gitu. Nah, kalian juga selain mempunyai aturan, kalian juga memiliki rencana untuk keesokan harinya gitu. Nah, di sini juga ibu akan membahas bagaimana sih jika kalian tidak mematuhi aturan. Nah, hidup yang tidak teratur dan tidak nyaman berpotensi dijauhi oleh teman. Nah, itu juga bisa mendapatkan teguran ketika kalian tidak mematuhi aturan. Nantinya kalian itu akan dijauhi oleh teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalian itu tidak disiplin. Ya, karena teman-teman yang lainnya itu pasti teman-teman kalian itu pasti akan seperti ini. Kamu udah sarapan belum hari ini? Kata teman kamu itu ya. Nah, sedangkan kakak itu menjawab, anak-anak itu belum. Kenapa? Karena aku malas makan. Nah, seperti itu. Seharusnya kalian itu mematuhi aturan agar makan terlebih dahulu
sebelum 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 kita sekolah gitu. Selanjutnya di sini ada contoh aturan di rumah. Nah, di sini ada beberapa 3 contoh aturan di rumah. Yang dimana yang pertama itu ada aturan belajar, yang dimana kalian nantinya akan belajar. Kalau di situ ada kewajiban kalian ya. Kewajiban kalian itu sebagai murid adalah belajar. Nah, nanti di sana kalian itu harus mencatat, mengerjakan tugas. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus mematuhi aturan di rumah dengan mengerjakan PR dan selalu belajar sesuai dengan apa yang orang tua bilang. Oke anak-anak? Selanjutnya ada yang kedua, aturan berbakti. Ketika orang tua kita membutuhkan bantuan, alangkah baiknya kita untuk segera membantu orang tuanya. Kalau tidak mempunyai orang tua, kalian juga kan tidak mungkin untuk hidup sendiri. Kalian akan hidup bersama, misalkan kakek, paman. Nah, kalian membantu orang tua kedua kalian. Selanjutnya di sini ada aturan berpamitan. Nah, contoh aturan di rumah di sini, kalian seperti yang kalian tadi bilang, kalian sebelum berangkat ke sini pastinya berpamitan dulu terlebih dahulu kan? Nah, di sini ada aturan di rumah yaitu aturan berpamitan. Nah, ketika kita sebelum berangkat itu alangkah baiknya kita berpamitan seperti salam, seperti ini ya contohnya. Bu, aku mau berangkat dulu ya. Berikan aku doa agar hari ini berjalan lancar. Kata ibunya. Baik anakku, ibu doakan untuk hari ini mudah-mudahan lancar selalu ya. Amin. Ya, setelah berangkat nanti-nantinya. Nah, selanjutnya ada contoh tidak patuh aturan di rumah. Di sini tidak patuh. Yang pertama ada tidak patuh yang dimana anaknya itu lebih mengutamakan untuk bermain gadget atau bermain handphone sampai orang tuanya juga sudah menegur berkali-kali di situ. Yang kedua membangkang. Saking sudah terlalu kecanduan main gadget dan main handphone, si anak itu jadi berani untuk melawan orang tua dan membangkang seperti contohnya seperti ini ya, contohnya ibu menjadi orang tua. Nah, sudah ya bermain HP-nya, sekarang sudah waktunya untuk belajar. Si anak pun menjawab seperti ini, nanti dulu bu, aku sekarang masih mau main game. Seperti itu ya. Nah, jadi kita sebagai anak itu jangan banyak membantah apa kata orang tua. Yang ketiga, maaf, di sini ada sibuk main HP. Nah, seperti itu. Ketika kita sudah memiliki aturan di rumah yang memiliki peraturan di rumah di sekolah, berarti itu harus kita terapkan. Jangan hanya ketika di sekolah kita sudah diingatkan dulu, namun di rumah tidak kalian terapkan. Jadi kalian bermain handphone terus tanpa memikirkan waktu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh aturan di sekolah yang dimana kalian di situ ada piket bersama. Nah, di sini kan sudah memiliki kewajiban kita sebagai murid kan, yang pastinya kita sudah memiliki jadwal piket masing-masing. Misalkan Agisa memiliki jadwal piket di hari Senin, Najwa memiliki hari piket di hari Selasa. Seperti itu ya. Jadi kalian usahakan jangan pernah bolos untuk piket, karena piket itu sebagian dari kebersihan untuk bersama juga. Oke? Selanjutnya ada menyapa guru. Nah, ketika kalian bertemu guru, misalkan ketika di luar sekolah maupun di dalam sekolah, itu kalian sebaiknya menyapa gurunya. Itu juga sebagian dari etika yang harus kita lakukan. Baik anak-anak, apakah paham? Paham. Selanjutnya di sini ada aktif di kelas. Nah, sebagai murid kita tentunya ketika memperhatikan guru tidak hanya sekedar memperhatikan kan, kita juga harus yang dimana kita juga harus aktif sebagai anak, aktif bertanya, aktif menjawab seperti itu. Jadi kita sebagai guru juga harus aktif di kelas. Misalkan contohnya, Bu, aku mau bertanya seperti itu ya anak-anak. Apakah anak-anak di sini pada aktif semua? Aktif. Oke. Nanti akan kita buktikan di akhir pembelajaran ini. Nah, selanjutnya ada contoh tidak patuh aturan di sekolah. Yang pertama, tidak memakai seragam sesuai aturan, yang dimana ketika teman-teman yang lain yang memakai baju seragam merah putih, sedangkan Najwa contohnya memakai baju putih-putih, kan itu tidak sesuai aturan ya? Iya. Nah, di situ berarti contoh seperti itu Najwa tidak mematuhi aturan atau memang lupa mungkin ya.
Nah, selanjutnya di sini ada ribut di kelas. Nah, ketika guru memperhatikan seperti ini, sebaiknya anak-anak murid itu bagaimana? Apakah khususnya ribut atau tenang dan memperhatikan? Nah, seperti itu. Jadi kalian jangan pernah mencontoh peraturan yang ada di sini. Karena di sini contoh yang tidak patuh aturan. Seperti ribut di kelas. Selanjutnya di sini ada datang terlambat. Siapa yang di sini sering datang terlambat? Ardelia, Ibu. Nah, Ibu udah mengira sama Ardelia ya, karena Ibu udah sering melihat Ardelia itu kesiangan selalu. Iya. Jadi untuk Ardelia diusahakan berangkatnya sebelum jam kelas mulai ya. Nah, baik. Ini berarti datang terlambat. Sebelum kita bermain peran, alangkah baiknya kita akan melakukan games and drinking kecil-kecilan bersama Ibu. Nih, Ibu akan memberi contoh ya. Ikut Ibu ya, lihat dulu ya. Nah, kalau Ibu bilang ke sini, gitu, oi. Kalau Ibu bilang ke sini, kalau Ibu bilang ke sini, asik. Berarti ke sini apa? Boleh ya, Ibu mulai ya. Ini ritmenya akan semakin cepat. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan gerakan Ibu, oke? Yuk diperhatikan 1, 2, 3. Sudah ya anak-anak, apakah sudah merasa semangat? Baik ya. Ayo kita bermain peran. Selanjutnya. Nah, di sini pemain dalam bermain peran di sini ada tokoh yang akan dimainkan oleh kalian, yaitu anak yang patuh aturan, anak yang tidak patuh aturan, orang tua, guru, dan teman. Nah, di sini ada skenario bermain peran, ada aturan di rumah dan aturan di sekolah. Untuk aturan di rumah itu anak diminta belajar oleh orang tua. Nah, lalu ada anak yang patuh. Nah, nantinya yang bermain peran itu kalian akan maju ke depan. Siapapun itu, mau Ibu tunjuk atau Ibu atau kalian yang mengacu sendiri. Nah, boleh. Sudah ada perwakilannya 2 orang. Nah, jadi Ibu membutuhkan 2 perwakilan dulu. Selanjutnya di sini kalian akan memerankan anak yang patuh, yang dimana kalian itu dimintai belajar oleh orang tua. Berarti ada 1 orang menjadi orang tua, 1 orang lagi menjadi anak. Nah, selanjutnya ada anak yang tidak patuh. Nah, nantinya mereka itu tetap sama dengan peran yang masih sama dengan orang yang masih sama, namun mereka memerankan skenario yang berbeda. Karena di sini ada anak yang tidak patuh. Dia ada 2 skenario ya, ada yang patuh dan tidak patuh. Gitu. Nah, selanjutnya nanti mereka berdua yang di depan itu memerankan sikap baik dan tidak baik. Oke? Apakah sudah paham anak-anak? Paham. Boleh ya, Alisa dan Najwa. Untuk anak-anak lainnya yang memang belum memerankan peran di sini, kalian cukup tenang dan perhatikan ya, jangan berisik. Nanti Ibu jelaskan ya, nantinya Najwa akan menjadi orang tua yang dimana Najwa akan meminta anaknya untuk belajar. Nah, untuk Agisa, nantinya Agisa akan memerankan sebagai anak yang dimana Agisa itu akan patuh dan tidak patuh kepada orang tuanya. Apakah Agisa dan Najwa paham? Untuk bahasanya itu kalian senyamannya kalian aja. Yang penting kalian itu memerankan. Gimana kita bahasanya? Iya, tapi tetap bahasa Indonesia ya, jangan bahasa Sunda. Baik, mulai ya. Gini. Nah, yang patuh dulu ya Bu. Ya, sekarang dimulai dari ibunya dulu ya. Nah, karena dimohon untuk tetap fokus pada pembelajaran.
karena di sini waktunya terbatas ya anak-anak. Bisa. Kamu ada bayar dari sekolah. Yuk kita kerjain. Baik Ibu. Nah, selanjutnya di sini anak yang tidak patuh. Jadi untuk Najwa itu menunjukkan, memberitahukan kepada Alisa untuk mengerjakan tugas. Bisa. Kamu harus mengerjakan tugas. Gak mau Ibu, aku bosan pengen main game. Gak boleh kayak gitu ya. Gak boleh. Nanti kamu gak dapat nilai. Gak mau Ibu. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, bermain peran di kelas 2. Nah, selanjutnya setelah itu nah anak-anak bisa dipahami ya, seperti inilah skenario bermain peran peraturan di rumah. Apakah sudah paham? Paham. Nah, terima kasih untuk Alisa dan Najwa. Boleh duduk kembali di tempat masing-masing. Kasih Ibu. Siap. Ibu. Selanjutnya ada aturan di sekolah. Siapa yang mau memerankannya? Oh, udah ada ya Elvira dan Adel. Boleh ke depan dulu ya. Nanti Ibu tunjukin bagaimana cara untuk memerankannya. Nanti kayak Elvira dulu. Adel ya menjadi murid. Sebentar ya. Nah, nantinya ada siswa yang tertib dan ada siswa yang tidak patuh aturan. Nah, tunjukkan sikap yang seharusnya dilakukan di sekolah nanti oleh Amelia. Tunjukkan sikap yang seharusnya dilakukan di sekolah. Misalkan sikap tertib harus seperti apa? Misalkan harus datang tepat waktu. Misalkan seperti itu ya. Nah, jika tidak patuh aturan, Adel bisa melawan omongan guru. Ibu bukannya maksudnya mencontohkan untuk melawan orang tua, namun ini hanya bermain perannya anak-anak. Nah, selanjutnya untuk Elvira yang menjadi guru itu tertibkan Amelia melayani gurunya. Paham? Oke, dimulai. Ardelia, kamu kenapa? Oke, Ini kenapa sih? sudah tertel. Ardelia, kamu sebaiknya tiket ya hari Senin. Baik Ibu. Nah, seperti itu ya untuk aturan di sekolah, siswa yang tertib. Selanjutnya untuk siswa yang tidak patuh aturan. Ardelia, kenapa kamu terlambat terus? Ya Bu, tadi jalanannya macet, Kamu tidak ya, bisa menyeberang. itu perbuatan yang tidak baik. Besok gak boleh terlambat lagi ya. Iya, Bu. Nah, baik anak-anak yang lain. Nah, seperti inilah aturan di sekolah yang diperankan oleh Elvira dan Ardelia. Terima kasih untuk Ardelia, boleh duduk kembali di tempatnya ya. Nah, oke. Boleh di-share ke sini. Jadi, coba Ibu sekarang mau tanya dan mengajak kalian untuk diskusi. Jadi, sikap mana yang sebaiknya kalian lakukan? Mengetahui aturan. Terus, Jangan suka bangga. ya, Jangan kepada orang tua. bagus. Nah, sikap orang tua. Betul banget, Najwa. Selanjutnya, sikap mana yang tidak baik? Suka datang terlambat. Iya, betul. Menolong orang tua. Betul. Tiket di kelas. Betul. Main HP. Nah, lanjut. Mengapa kita harus mematuhi aturannya anak-anak? Ada yang tahu? Begini, karena ketika aturan sudah dibuat, aturan itu harus kita lakukan. Ya, di mana ada aturan, disitulah kita harus melakukan aturan tersebut supaya bisa menertibkan sikap kita, supaya kita juga tidak seenaknya untuk melanggar. Itu ya anak-anak. Boleh dilanjut. Nah, di sini ada refleksi pribadi. Nah, apakah Ibu akan bertanya ya, apakah anak-anak sudah mematuhi aturan? Sudah, Ibu. Oke, baik. Anak-anakku, selanjutnya, bagaimana perasaanmu saat mengikuti aturan? Mengikuti aturan yang sudah Ibu jelaskan? Senang.
Bagaimana perasaan anak-anak ketika sudah bermain peran di depan? Nah, selanjutnya apa manfaat yang aku rasakan dari mematuhi aturan? Yang pertama, disenangi oleh orang tua dan teman. Seperti itu. Nah, baik anak-anak, selanjutnya akan Ibu simpulkan pada hari ini ya. Jadi pada pembelajaran hari ini yang dimana kalian itu harus mengikuti aturan yang sudah dibuat. Seperti itu ya, gimana ada peraturan, disitulah kalian harus melakukan dan melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, nanti ketika kalian sudah melakukan peraturan itu, nanti kalian akan disenangi oleh orang tua, oleh teman, dan oleh semua orang. Dari sini, apakah anak-anak sudah paham? Paham. Oke, anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini sudah dicukupkan ya. Semoga setelah pembelajaran hari ini kita semua bisa menjadi anak yang semakin patuh kepada peraturan. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.